Hujan rintik membasahi jalanan Jakarta malam itu. Di balik jendela kaca restoran kecil bernama La Bellevue, lampu-lampu kota berpendar lembut, membentuk dunia yang terasa jauh dari kebisingan biasa. Di salah satu meja dekat jendela, duduklah seorang wanita muda dengan mata berbinar, Nadine. Nadine baru saja menginjak usia 27, mengenakan gaun sederhana berwarna biru tua. Rambutnya yang ikal sebahu dibiarkan jatuh alami, menambah kesan manis yang membuatnya mudah disukai siapa saja. Namun Nadine bukan tipe yang suka sorotan. Ia lebih nyaman di sudut ruangan, bersama orang-orang terdekat yang membuatnya merasa aman. Dan malam ini, hanya ada satu orang di dunia yang ia inginkan di sisinya, Aditya. Aditya datang terlambat 15 menit. Seperti biasa, tapi senyumannya ketika masuk ke ruangan, basah kuyup sambil membawa sebungkus kecil di tangan, membuat Nadine memaafkan segalanya. Begitulah Aditya, laki-laki bertubuh jangkung, dengan sorot mata teduh yang bisa menghapus kemarahan hanya dengan satu tatapan. Mereka telah berpacaran selama hampir 3 tahun, melewati hari-hari gembira, pertengkaran kecil, bahkan mimpi-mimpi tentang masa depan. Namun, meski akrab, ada bagian dari Aditya yang selalu terasa sedikit jauh, seperti ada ruang kosong kecil di antara mereka yang tak pernah bisa benar-benar terisi. "Selamat ulang tahun, Nak," katanya sambil menarik kursi. Nadine tersenyum, hatinya menghangat. "Terima kasih, Dit. Aku pikir kamu bakal lupa," candanya. Aditya tertawa kecil, mengacak rambutnya yang basah. "Aku nggak akan lupa hari paling penting buat kamu, dan buat aku juga." Nada suaranya lembut, nyaris membuat Nadine berpikir kalau malam ini akan menjadi malam yang sempurna. Mereka makan malam sambil berbincang santai, tentang pekerjaan, tentang rencana liburan yang tak kunjung terwujud, tentang betapa cepatnya waktu berlalu. Semua terasa normal, hangat, seperti dunia di luar hujan tak ada hubungannya dengan mereka. Hingga Aditya mengeluarkan sebuah paket kecil, dibungkus sederhana dengan kertas coklat dan pita tipis berwarna emas. "Ini buat kamu," katanya, mencondongkan badan, matanya berkilat penuh rahasia. "Aku nemu ini waktu iseng masuk ke toko barang antik." Nadine mengerutkan dahi, geli. "Toko antik? Kamu, yang bahkan milih sendok teh aja butuh bantuan?" Aditya tertawa, suara rendahnya bergema di ruang kecil itu. "Ya, makanya ini spesial. Aku lihat benda ini dan langsung mikir, ini kayak kamu, cantik, sedikit kuno, dan penuh rahasia." Nadine tertawa malu, lalu perlahan membuka kertas pembungkus itu. Di dalamnya, sebuah kotak musik kayu kecil. Warna kayunya menghitam di beberapa sudut, tanda usia. Ukiran melati dan sulur-sulur anggur memenuhi seluruh permukaan, begitu halus hingga jari Nadine seolah tak berani menyentuhnya terlalu keras. Ada nuansa melankolis yang aneh dalam keindahannya, sesuatu yang membuat hati terasa berat entah kenapa. "Putar," desak Aditya dengan mata berbinar. Nadine mencari kenop kecil di sisi kotak itu dan memutarnya perlahan. Seketika, ruangan itu dipenuhi melodi lembut, denting piano kecil yang mengalun lirih, sebuah lagu yang asing, namun entah kenapa terasa seperti pernah didengar dalam mimpi. Melodi itu tidak ceria, tidak juga menyeramkan. Ia seperti tangisan yang ditahan. Nadine menahan napas, mendengarkan setiap nada jatuh satu persatu, membentuk irama yang menggantung di udara. "Indah ya," bisik Aditya. Nadine mengangguk. Malam itu, setelah perpisahan singkat di lobi apartemennya, Nadine naik ke kamar sambil membawa kotak musik itu. Hujan masih turun, makin deras. Di dalam kamar mungil yang hangat, Nadine meletakkan kotak itu di meja rias, tepat di bawah foto kecil dirinya dan Aditya saat liburan pertama mereka. Ia memandang kotak itu sesaat. Lampu kamar menyoroti permukaan kayu yang kusam, membuat ukiran melatinya tampak seolah hidup, bergoyang pelan. Nadine memutar kenop sekali lagi, membiarkan melodi itu mengisi kamar. Lalu ia merebahkan diri di kasur, menarik selimut, dan memejamkan mata dengan senyum kecil di bibir. Namun jauh di sudut ruangan, di tempat bayangan bersembunyi, sesuatu mendengarkan juga. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, kotak musik itu tidak bernyanyi sendirian. Hari-hari setelah ulang tahun Nadine berlalu seperti biasa, atau setidaknya, begitulah tampaknya. Pagi hari, Nadine bergegas ke kantor, sebuah agensi periklanan kecil di daerah Kuningan.
Pekerjaannya sebagai junior copywriter membuatnya sibuk menulis slogan-slogan untuk produk yang bahkan kadang ia sendiri tidak percaya. Siang hari dihabiskan di depan laptop, mengunyah sandwich, berbincang basa-basi dengan rekan kerja yang sebagian besar lebih sibuk mengurus drama internal daripada klien. Dan malam hari terasa berbeda. Sejak kotak musik itu masuk ke kamarnya, ada sesuatu yang berubah. Hal-hal kecil, nyaris tak kentara jika tidak diperhatikan betul-betul. Pertama, mimpi. Mimpi-mimpi yang tidak seperti biasanya, bukan sekadar bunga tidur. Dalam tidurnya, Nadine sering menemukan dirinya berdiri di sebuah ruangan kecil bercat krem. Dindingnya berjamur di sudut-sudutnya. Bau lembab begitu kuat hingga hampir terasa menusuk ke hidung. Di tengah ruangan, ada sebuah tempat tidur kayu tanpa kasur. Dan di lantai, sebuah sosok perempuan bersandar diam dengan wajah menunduk, mengenakan daster putih yang warnanya sudah menguning. Setiap kali Nadine berusaha mendekat, lagu kotak musik itu mengalun, lembut namun memotong keheningan bagai pisau tipis. Melodi itu sama, selalu sama, dan selalu terputus sebelum mencapai akhir. Nadine terbangun setiap kali lagu itu berhenti, berkeringat dingin, jantung berdegup keras. Kedua, bau. Pukul 2 pagi, hampir setiap malam, aroma samar melati menguar di kamar. Tidak kuat, tidak menusuk, hanya hadir. Seperti bisikan halus di udara, meninggalkan rasa dingin di tengkuknya. Nadine sempat berpikir mungkin itu dari parfum yang tumpah atau sabun mandi baru. Tapi ia sudah mencari ke seluruh sudut kamar, tak ada sumbernya. Anehnya, begitu ia menyalakan lampu, bau itu lenyap. Ketiga, Aditya. Aditya tetap perhatian, tetap manis. Ia mengirimi Nadine pesan selamat pagi, mengantar kopi saat Nadine lembur, bahkan sesekali mampir membawa makanan favoritnya. Namun, Nadine mulai merasakan sesuatu yang ia tak bisa jelaskan. Di matanya, Aditya kadang tampak seperti orang yang berusaha terlalu keras untuk terlihat normal. Tawanya sedikit lebih keras, sentuhannya sedikit lebih cepat, seperti seseorang yang berusaha menutupi sesuatu. Dan entah mengapa, setiap Aditya datang ke apartemennya, kotak musik itu selalu berhenti berbunyi. Pernah suatu malam, Nadine memutarnya saat Aditya berkunjung. Namun begitu Aditya melangkah masuk ke kamar, melodi itu meleset, nada-nadanya sumbang, seperti ada tangan tak terlihat yang menghentikannya. Nadine pura-pura tidak memperhatikan, tapi bulu kuduknya berdiri. Dalam diam, ia mengamati ekspresi Aditya. Samar-samar, ada ketegangan di rahang laki-laki itu. Suatu malam, setelah berjam-jam mencoba tidur, Nadine terbangun oleh suara klik lembut. Matanya terbuka perlahan, dan di antara kegelapan kamarnya, ia melihat laci kotak musik itu terbuka sedikit. Jantungnya berdetak keras. Ia duduk perlahan di ranjang, menahan napas. Tak ada angin, tak ada guncangan. Dengan langkah ragu, ia bangkit, berjalan mendekat. Jari-jarinya gemetar saat menyentuh kait logam kecil itu. Di dalam laci, sesuatu mengilat samar, sebuah foto lusuh. Nadine mengambilnya perlahan. Foto seorang perempuan muda, tersenyum malu-malu ke arah kamera. Rambut panjangnya tergerai, matanya tampak cerah. Namun ada bayang-bayang lelah di sudut bibirnya. Nadine tidak mengenal perempuan ini. Saat itulah, dari balik pintu kamar mandi, tanpa sebab yang jelas, lampu menyala sendiri. Nadine terlompat mundur, memeluk foto itu erat-erat. Dan dari dalam kotak musik yang terbuka, lagu itu mulai berputar lagi. Tapi kali ini, bukan hanya melodi. Ada suara perempuan, berbisik lemah, hampir tak terdengar. Kamu harus tahu semuanya. Nadine segera menutup kotak musik itu cepat, lalu melemparnya ke dalam laci. Ini tidak mungkin, pasti aku hanya berhalusinasi karena lelah, pikirnya. Lalu Nadine berusaha tidur meski sulit. Pagi itu, hujan baru saja reda. Udara Jakarta masih basah, sisa rintik hujan menggantung di dedaunan, membuat dunia tampak sedikit lebih lambat dari biasanya. Nadine berdiri di depan cermin, memandangi dirinya sendiri. Di tangan kirinya, foto lusuh yang ia temukan dalam kotak musik itu. Wajah perempuan dalam foto itu terasa akrab, meski Nadine yakin mereka belum pernah bertemu. Ada sesuatu dalam sorot matanya, sesuatu yang terlihat sedih. Pagi itu di kantor, Nadine hampir tak bisa fokus. Kertas-kertas presentasi berserakan di mejanya. Rekan-rekan kerjanya lalu lalang, tapi pikirannya hanya terpusat pada satu hal. Siapa dia?
Saat makan siang, Nadine duduk sendiri di kafe kecil di seberang gedung kantor. Ia menatap layar ponselnya lama sekali, sebelum akhirnya membuka aplikasi pesan dan mengetik. "Dit, toko antik tempat kamu beli kotak musik itu di mana? Aku suka banget, mau cari hadiah buat mama." Jantungnya berdetak lebih cepat saat menekan kirim. Setengah menit kemudian, balasan datang. "Oh, itu kecil banget tokonya. Aku lupa nama jalannya, tapi aku ingat dekat pasar baru. Ada di gang kecil. Mau aku antar?" Nadine menggigit bibir bawahnya, berpikir cepat. Kalau Aditya ikut, ia tidak bisa mencari tahu sendiri. "Nggak usah repot, Dit. Aku sekalian mau cari sepatu juga. Kasih petunjuk aja ya." Beberapa menit kemudian, Aditya mengirimkan voice note berisi petunjuk arah yang terdengar agak tergesa-gesa. Nadine merasakan kegelisahan tipis dalam suaranya, tapi ia pura-pura tidak sadar. Sabtu siang, Nadine mengenakan jaket tipis dan celana jeans, membawa tas kecil di bahunya. Ia menuju pasar baru, menyusuri gang-gang sempit yang setengah basah oleh sisa hujan. Udara terasa lengket, penuh aroma kain, plastik, dan kadang-kadang bau amis yang tak jelas asalnya. Akhirnya, ia menemukan sebuah gang kecil di samping toko kain tua. Di ujung gang, tersembunyi di antara dua bangunan kusam, ada sebuah toko kecil tanpa papan nama. Hanya pintu kayu lapuk dengan lonceng kecil tergantung di atasnya. Nadine mendorong pintu itu perlahan. Bunyi lonceng di atas pintu memecah keheningan. Di dalam, ruangan dipenuhi barang-barang antik, jam tua, boneka porselen yang kehilangan mata, radio-radio dari zaman lain. Udara di dalam toko terasa pengap. Seorang pria tua dengan rambut putih lebat berdiri di belakang meja kasir, mengenakan kacamata tebal yang menggantung di ujung hidung. "Selamat siang," sapa Nadine. Suaranya lebih kecil dari yang ia maksudkan. Pria itu hanya mengangguk pelan, matanya mengamati Nadine seperti sedang menimbang-nimbang sesuatu. Nadine membuka tas kecilnya dan mengeluarkan foto itu. Ia berjalan mendekat ke meja, menyodorkannya dengan hati-hati. "Pak, saya mau tanya, Bapak kenal perempuan ini?" Pria tua itu menyipitkan mata, lalu mengambil kacamata dari lehernya dan mengenakannya dengan gerakan lambat. Beberapa detik berlalu. Hening, hanya suara jarum jam tua yang berdetak pelan dari sudut ruangan. Akhirnya, pria itu mendesah, menggeleng perlahan. "Tidak," katanya singkat. Nadine merasa kecewa, namun pria itu menambahkan, nadanya lebih berat. "Tapi saya kenal kotak musik itu." Nadine membeku. Pria itu menunjuk foto di tangannya, tepat ke arah latar belakang foto yang buram. Ada ukiran melati kecil di sudut bingkai, sama persis dengan ukiran pada kotak musik. Anak muda yang dulu bawa barang itu ke sini bilang itu peninggalan orang mati, lanjut si pria, suaranya hampir berbisik. Katanya, kalau kotak itu belum kembali ke tangan yang seharusnya, isinya nggak akan pernah tenang. Nadine merasakan bulu kuduknya meremang. "Anak muda?" tanyanya, mencoba menjaga suaranya tetap stabil. "Siapa?" Pria itu menggeleng pelan. Dia tidak pernah bilang namanya, tapi dia tampak gelisah, seperti seseorang yang sedang melarikan diri dari sesuatu. Nadine menggenggam tali tasnya erat-erat. Dalam hatinya, sebuah benih ketakutan mulai tumbuh. Dalam perjalanan pulang, Nadine duduk di sudut taksi online, memandang keluar jendela. Kotak musik itu terasa semakin berat di pikirannya, seperti magnet yang perlahan menariknya ke dalam pusaran rahasia yang tidak ia mengerti. Malam itu, setelah menyalakan lampu kamar, Nadine meletakkan kotak musik di pangkuannya. Ia memandanginya lama sekali, sebelum akhirnya memutar knob kecil itu sekali lagi. Melodi itu mengalir, lembut, penuh duka. Tapi kali ini, saat lagu mencapai bagian yang biasanya terhenti, sesuatu berubah. Nada itu berlanjut, membentuk sebuah pola baru, sebuah lagu penuh kehilangan dan kemarahan. Dan di tengah lagu itu, terdengar suara bisikan. "Dia berjanji, lalu membunuhku." Nadine menahan napas, matanya membelalak, tangannya bergetar. Dalam hening malam, ia mendengar suara langkah kaki, pelan, mendekat dari arah pintu apartemennya yang terkunci. Malam itu, Nadine hampir tidak tidur. Setiap suara kecil di apartemennya membuatnya terjaga. Bunyi tetesan air dari wastafel, dengungan pendingin ruangan yang kadang berhenti tiba-tiba, bahkan derit kecil dari lemari kayu di sudut kamar. Di pangkuannya, kotak musik itu tetap terdiam, tapi melodi aneh yang ia dengar dan bisikan itu
masih bergema di telinganya. Nadine memeluk lututnya, menatap kosong ke arah jendela. Langit malam Jakarta berpendar kelabu di kejauhan, dan di antara bias lampu kota, sesekali Nadine merasa melihat bayangan perempuan berdiri di atap gedung seberang. Diam saja, menatap ke arahnya. Pagi berikutnya, Nadine duduk di meja makan kecil, menyesap kopi yang sudah dingin. Di meja, ia menaruh dua benda, foto perempuan itu, dan ponselnya. Aku harus tahu siapa dia, bisiknya pada dirinya sendiri. Pikirannya berpacu cepat. Aditya memang tipe pria yang tertutup. Ia jarang bercerita soal masa lalunya. Hubungan mereka pun terasa seperti dunia kecil milik berdua, tanpa bayangan siapa Aditya sebelum mengenalnya. Tiba-tiba, Nadine teringat sesuatu. Album foto digital. Aditya pernah menunjukkan foto-foto lamanya dari zaman kuliah saat mereka kencan beberapa bulan lalu. Dengan sedikit rayuan, ia bisa meminta Aditya memperlihatkannya lagi dan mencari petunjuk. Malam itu, Nadine mengajak Aditya makan malam di apartemennya. Ia memasak sup krim jagung favorit Aditya. Menyiapkan suasana santai. Aditya datang dengan wajah lelah tapi cerah. Makan malam berlangsung biasa saja, hangat. Nadine tertawa pada lelucon-lelucon Aditya, ikut bercerita tentang kantornya. Namun di dalam dirinya, ada ketegangan seperti kawat tipis yang ditarik kuat-kuat. Setelah makan malam, Nadine mengeluarkan ponselnya sambil bercanda. "Dit, aku mau lihat foto-foto kamu waktu gondrong kayak yang dulu pernah kamu cerita. Mana albumnya?" Aditya tertawa. "Aduh, malu jelek-jelek. Tapi aku pengen lihat." Nadine merengek kecil, pura-pura manja. Akhirnya Aditya menyerah dan mengeluarkan laptop dari tasnya. Mereka duduk berdampingan di sofa, layar laptop menyala, dan Aditya membuka folder foto-foto lamanya. Ada foto-foto masa kuliah, Aditya dengan teman-teman satu gengnya, mabuk di pesta, mendaki gunung, ikut acara kampus. Nadine berpura-pura tertawa, sesekali menyentuh lengannya, seolah-olah benar-benar menikmati nostalgia itu. Tapi matanya tajam, mencari satu wajah di antara keramaian. Dan akhirnya, di salah satu foto berlabel Gathering 2019, ia menemukannya. Itu dia, perempuan dalam foto lusuh itu. Berbeda sedikit, di foto ini, perempuan itu tertawa lebar, mengenakan gaun putih sederhana, berdiri di samping Aditya yang merangkul bahunya erat. Seperti sepasang kekasih. Nadine menahan napas, jantungnya berdegup kencang. Itu siapa?" tanyanya dengan nada santai, menunjuk perempuan itu. Aditya langsung menegang sesaat, sangat cepat, hampir tidak terlihat. "Oh, itu teman kampus. Namanya Vina," jawabnya. "Cepat, lama banget gak kontak." "Vina." Nadine menyimpan nama itu dalam-dalam. "Dia cantik ya?" Nadine berkomentar, berusaha menjaga suaranya netral. Aditya hanya mengangguk samar, lalu buru-buru menutup folder itu. "Udahan malu diliatin foto jadul," katanya sambil tertawa. Nadine ikut tertawa, tapi di dalam dirinya, sesuatu terasa salah. Malam itu, setelah Aditya pulang, Nadine duduk di meja kerjanya dengan laptop menyala. Ia mengetik nama itu di mesin pencari, Vina, dan nama universitas Adit dulu. Hasil pencarian membanjir, sebagian besar berita kampus biasa. Namun di halaman ketiga, Nadine menemukan artikel kecil dari 4 tahun lalu. Mahasiswi ditemukan tewas, diduga bunuh diri karena kehamilan di luar nikah. Matanya membelalak saat membaca nama korban, Vina Prameswari. Tenggorokannya kering, tangannya bergetar saat menggulir halaman itu. Artikel itu menceritakan Vina ditemukan tewas di kamar kosennya, overdosis pil tidur. Di dalam laporan polisi, ditemukan tes pack positif dan sepucuk surat bunuh diri pendek yang menyiratkan rasa malu dan keputusasaan. Tapi yang membuat Nadine menggigil adalah satu kalimat kecil di ujung artikel. Beberapa teman dekat korban mengaku bahwa korban baru saja bertengkar hebat dengan kekasihnya, seorang mahasiswa senior, tak lama sebelum kejadian. Mahasiswa senior, Aditya. Nadine memandang ke arah kotak musik di atas meja. Kini, ia merasa kotak itu benar-benar hidup. Seperti mata ketiga, mengawasinya. Seperti mulut yang menahan kisah berdarah, menunggu untuk dibuka. Malam itu, Nadine tertidur dengan gelisah di sofa. Kotak musik itu masih di atas meja, seolah menatapnya diam-diam. Ia memeluk bantal kecil, tubuhnya meringkuk, mencoba mencari kenyamanan yang mustahil. Lalu, dalam tidur,
Dunia seolah runtuh. Nadine berdiri di sebuah lorong panjang. Lorong itu gelap, dengan lampu-lampu tua yang berkelap-kelip di langit-langitnya, seolah sewaktu-waktu akan mati. Dinding-dinding lorong itu basah, berlumut, dan udara di sana berbau busuk, seperti tanah kuburan yang digali paksa. Di ujung lorong, sebuah pintu kayu tua terbuka perlahan. Dari celah pintu itu, terdengar melodi. Melodi kotak musik. Nada itu terdengar sumbang, seperti pita kaset yang sudah usang, menggores telinga dengan getir yang menusuk. Dan di dalam pintu itu, seseorang berdiri. Seorang perempuan. Rambut panjangnya menutupi wajah. Gaunnya putih, kotor, robek di beberapa bagian, seolah-olah dia telah merangkak jauh dari tanah basah. Tangannya menggenggam sesuatu, kotak musik. Perlahan, perempuan itu mengangkat kepalanya. Mata Nadine membelalak. Wajah itu rusak, kulitnya pucat kebiruan, seperti mayat yang tenggelam terlalu lama. Bibirnya pecah-pecah, berdarah, dan di perutnya terlihat samar. Ada noda merah besar, membentuk pola berantakan di kain gaun putih itu. Perempuan itu melangkah ke depan. 1 langkah, 2 langkah. Setiap langkah diiringi suara retakan kecil dari sendi-sendinya, seolah-olah tubuhnya sudah tak sepenuhnya manusiawi. "Jangan, ambil, milikku." Bisikan itu bergema dari segala arah, menusuk ke dalam kepala Nadine. Perempuan itu mengangkat kotak musiknya, menunjukkannya ke arah Nadine. Wajahnya kini jelas, hampa, marah, penuh luka. Nadine ingin lari, tapi kakinya tak bisa bergerak, seolah-olah dia terjebak di lantai lengket itu. Perempuan itu semakin dekat, tangannya yang kurus dan dingin meraih bahu Nadine. Saat kulit mereka bersentuhan, rasa dingin yang luar biasa menyebar di seluruh tubuh Nadine. Seketika, semuanya gelap. Nadine terbangun dengan jeritan tertahan. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Napasnya memburu, matanya membelalak menatap langit-langit. Ia menggigil. Itu hanya mimpi, pikirnya. Hanya mimpi. Namun, saat ia menurunkan pandangannya ke meja, kotak musik itu terbuka. Padahal sebelum tidur, ia yakin sudah menutupnya rapat-rapat. Dan di atas tutup kotak kayu itu, ada bekas tangan kecil. Jejak kotor, seperti noda lumpur. Nadine menatap jejak itu dengan tubuh gemetar. Jejak itu kecil, seolah-olah milik seorang perempuan bertubuh mungil. Tangannya bergetar saat ia mencoba membersihkannya. Namun saat jarinya menyentuh jejak itu, tiba-tiba kotak musik berbunyi sendiri, tanpa diputar. Melodi itu kembali mengalun, pelan, sumbang, menusuk, mengisi apartemen yang sunyi. Nadine terjatuh terduduk, menutup telinganya, memejamkan mata rapat-rapat. Ini bukan hanya mimpi, ini nyata. Dia ada di sini. Keesokan harinya, Nadine memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang Vina. Ia tahu ini berbahaya, tapi rasa takut bercampur rasa bersalah mendorongnya lebih jauh. Dia mengunjungi kampus lama Vina, berpura-pura sebagai alumni yang sedang membuat riset untuk artikel. Di papan pengumuman tua, di sudut lorong fakultas, Nadine menemukan selembar kertas usang, poster peringatan kecil. "Mengenang Vina Prameswari, sahabat kami yang pergi terlalu cepat. Semoga kau menemukan kedamaian yang tak pernah kau dapat di dunia ini." Di bawah tulisan itu, ada foto Vina yang lain. Foto ini lebih baru dibandingkan yang pernah ia lihat. Di foto ini, Vina tampak pucat, dengan mata sembab, dan senyum yang dipaksakan. Dan di belakang poster itu, seseorang telah menuliskan sesuatu dengan spidol hitam. "Bukan bunuh diri. Dia dibunuh, kami tahu." Nadine tertegun. Jantungnya berdebar kencang. Ada lebih banyak rahasia di balik kematian Vina daripada yang diberitakan. Dan kini, Nadine yakin satu hal. Vina tidak ingin sekadar dikenang. Vina ingin kebenaran. Dan Nadine, suka atau tidak, kini terlibat di dalamnya. Hari itu mendung. Awan kelabu menggantung berat di langit Jakarta, menekan kota dengan hawa pengap yang aneh. Nadine berdiri di depan sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Alamat yang ia dapatkan dari arsip kampus membawa langkahnya ke sini, rumah milik salah satu sahabat lama Vina, perempuan bernama Citra. Tangannya gemetar saat menekan bel. Beberapa saat tak ada jawaban, tapi tepat ketika Nadine hendak berbalik, pintu berderit terbuka. Seorang wanita muda mengintip dari balik celah pintu. Matanya sayu, tubuhnya tampak kurus dengan lingkaran hitam tebal di bawah mata.
Siapa? Suaranya parau, seolah sudah lama tak berbicara. Nadine mencoba tersenyum, meski sulit. Ia mengulurkan tangan, memperkenalkan diri. Namaku Nadine. Aku ingin tahu tentang Vina. Begitu nama itu disebut, ekspresi Citra berubah. Wajahnya memucat. Tangannya yang kurus mencengkram tepi pintu erat-erat. Hening sejenak membeku di antara mereka. Akhirnya, dengan suara hampir tak terdengar, Citra membuka pintu lebih lebar. Masuk. Di dalam rumah, suasana terasa berat. Aroma lembab bercampur bau obat-obatan tua memenuhi udara. Dinding-dinding dipenuhi foto-foto masa lalu yang pudar. Nadine duduk di sofa lusuh, sambil meremas ujung jaketnya, menahan kegugupan. Citra duduk di seberangnya, menatap kosong ke arah meja. "Kamu kenal Vina?" tanya Citra akhirnya. Suaranya seperti bisikan angin. Nadine menggeleng. "Tidak, aku hanya menemukan sesuatu yang berhubungan dengannya." Sesuatu itu, ia ragu sejenak. Menemukan aku. Citra mengerutkan alis, tetapi tidak bertanya lebih jauh. Ia menarik napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian dari dalam dada. "Vina tidak bunuh diri," katanya, pelan. "Kami semua tahu." Mata Nadine melebar. "Siapa kami?" Citra menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Kami, teman-temannya. Kami tahu dia hamil. Kami tahu dia putus asa. Tapi kami juga tahu, dia tidak akan pernah bunuh diri." Citra bangkit, berjalan terseok ke sebuah lemari tua. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah buku harian usang. Kulitnya lusuh, sudut-sudutnya robek. "Ini, diari Vina," katanya sambil menyerahkannya kepada Nadine. "Dia memberikannya padaku beberapa hari sebelum dia pergi. Katanya, kalau terjadi apa-apa, aku harus jaga ini." Tangan Nadine bergetar saat menerima buku itu. Benda itu terasa berat, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Saat ia membuka halaman pertama, tulisan tangan Vina menyambutnya. Rapi, manis, penuh mimpi. Namun semakin ia membalik halaman, nada tulisan itu berubah. Dari ceria menjadi gelisah, dari gelisah menjadi ketakutan. Di salah satu halaman, Nadine menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. "Aditya bilang dia akan bertanggung jawab, tapi aku tahu dia bohong. Dia ketakutan. Aku ketakutan. Aku takut dia akan melakukan sesuatu. Aku harus hati-hati. Aku harus sembunyi." Nama itu, Aditya. Nadine menggenggam buku itu erat-erat. Aditya, pria yang sekarang bersamanya, telah berbohong. Tidak hanya berbohong tentang masa lalu, tapi mungkin lebih buruk dari itu. Mungkin dia pembunuh. Saat Nadine masih membeku, Citra berbicara lagi. Suaranya gemetar. "Kamu harus hati-hati. Kalau dia tahu kamu tahu, dia mungkin akan." Kalimat itu tergantung di udara. Nadine menelan ludah. Ia tak perlu mendengar akhirannya. Dia mengerti, sangat mengerti. Malam itu, Nadine pulang ke apartemennya dengan kepala penuh pikiran. Hujan mulai turun. Rinai kecil yang mengetuk-ngetuk kaca mobil seperti bisikan. Sesampainya di apartemen, ia langsung mengunci semua pintu dan jendela. Lalu, duduk di lantai, dia membuka kembali buku harian itu, membaca halaman demi halaman. Semakin jauh ia membaca, semakin gelap dunia Vina. Semakin jelas ketakutan yang membungkus hari-hari terakhir gadis itu. Dan di satu halaman hampir terakhir, Nadine menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah kalimat pendek, ditulis tergesa-gesa, seolah Vina menulis sambil ketakutan. "Kalau aku mati, jangan percaya Aditya. Tolong, jangan biarkan dia terus menyakiti orang lain." Tiba-tiba, lampu apartemen berkedip. Kotak musik di meja terbuka sendiri. Melodi itu kembali terdengar. Dan dalam bayang-bayang, Nadine melihat sesuatu berdiri di sudut ruangan. Perempuan bergaun putih, rambut panjang, perut berdarah, memandangnya dengan mata penuh dendam. Malam itu, Nadine hampir tidak bisa tidur. Tubuhnya meringkuk di sofa, selimut membungkus rapat hingga ke dagu. Di meja, kotak musik itu tetap terbuka, mengeluarkan melodi yang entah kenapa terasa semakin lambat, seperti suara dari dasar sumur tua. Setiap kali Nadine memejamkan mata, ia melihat sosok itu. Vina, bergaun putih, rambut menutupi sebagian wajah, tangan terulur seolah meminta pertolongan, atau menuntut balas. Nadine tahu, ini bukan sekadar halusinasi. Ada sesuatu, atau seseorang, yang kini mengikatkan dirinya pada Nadine.
Pagi menjelang dengan langit kelabu. Nadine terbangun dengan tubuh lelah, seolah sepanjang malam ia berlari dalam mimpi buruk. Telepon genggamnya bergetar. Aditya. Nadine menatap nama itu di layar cukup lama sebelum akhirnya mengangkat. Sayang, suara Aditya terdengar manis seperti biasa. Kamu kemana aja kemarin? Aku ke apartemen kamu nggak ada. Darah Nadine terasa dingin. Dia ke apartemenku. Aku keluar sebentar. Nadine berusaha terdengar biasa. Kenapa kamu cari aku? Ada jeda. Lalu, suara Aditya terdengar sedikit berbeda, sedikit lebih tajam. Nggak apa-apa, aku cuma khawatir. Nadine menggumamkan alasan singkat lalu memutuskan panggilan. Tangannya gemetar saat meletakkan ponsel. Dia tidak boleh memperlihatkan ketakutannya. Belum saatnya. Hari itu, Nadine memutuskan melakukan sesuatu yang gila. Dia harus tahu kebenaran. Lebih dari sekadar buku harian, lebih dari kata-kata samar. Dia perlu bukti. Maka ia pergi ke tempat yang sudah lama ia hindari. Rumah keluarga Vina. Rumah itu terletak di ujung jalan buntu, diapit pagar karat dan pohon-pohon mangga tua. Jendelanya tertutup tirai lusuh. Rumah itu tampak mati. Nadine ragu sejenak di gerbang. Lalu, perlahan, dia mendorongnya. Pintu gerbang berderit, seolah mengeluh. Saat terbuka, dia melangkah ke halaman. Tiba-tiba, suara musik terdengar samar dari dalam rumah. Kotak musik, nada yang sama persis dengan yang ada di apartemennya. Tubuh Nadine membeku. Jantungnya memukul-mukul dada. Itu tidak mungkin. Tangannya gemetar saat meraih kenop pintu. Terkunci, tapi ketika ia menyentuhnya, kenop itu berputar sendiri. Pintu terbuka perlahan, menganga seperti mulut raksasa yang lapar. Nadine menahan napas dan melangkah masuk. Di dalam, bau apek dan debu menyerang hidungnya. Perabotan ditutupi kain putih. Langit-langit dipenuhi sarang laba-laba. Tapi di tengah ruang tamu, di atas meja kayu tua, ada kotak musik yang identik dengan miliknya, berputar sendiri, memainkan lagu yang mengalun seolah menarik Nadine lebih dalam ke dalam perangkap. Dia melangkah pelan, setiap lantai kayu berderit di bawah kakinya. Saat ia mendekat, ia melihat sesuatu, foto, berserakan di sekitar kotak musik, foto-foto lama. Vina dan Aditya, tertawa bersama, berpelukan, dan di salah satu foto, Nadine merasa jantungnya seolah diremas. Foto Vina dengan perut membesar, hamil. Aditya berdiri di sampingnya, satu tangan di pundaknya, wajahnya setengah tersenyum, setengah marah. Nadine mengambil foto itu, berusaha menahan gemetar. Dia tahu, dia ingin menghapus jejak, dan aku mungkin korban berikutnya. Tiba-tiba, dari lantai atas, terdengar suara langkah kaki, pelan, berat, menuju tangga. Nadine membeku. Seseorang ada di atas, atau sesuatu. Dia memegang foto itu erat-erat, lalu dengan langkah pelan tapi tergesa, ia berbalik hendak keluar. Namun saat ia mencapai pintu itu menutup sendiri dengan keras. Nadine menjerit, memukul-mukul pintu, mencoba membukanya, sia-sia. Pintu itu terkunci, seolah ada tangan tak kasat mata yang menahan dari luar. Dari belakangnya, suara langkah kaki semakin dekat. Lantai kayu berderit mengerikan. Dan saat Nadine menoleh, dia melihatnya, sosok Vina, lebih jelas dari sebelumnya. Wajahnya pucat membiru, bibirnya membiru, mata hitam penuh kemarahan dan kesedihan. Tangan Vina terulur, menyentuh bahu Nadine. Dingin, sangat dingin. Dalam bisikan yang hampir tak terdengar, Vina berkata, "Tolong aku." Tiba-tiba, pintu terbuka sendiri. Nadine tidak membuang waktu. Dia berlari keluar, menerobos gerimis, hampir terjatuh, napasnya memburu. Foto di tangannya basah kuyup, tapi dia tak peduli. Dia punya bukti, dan dia tahu satu hal pasti, Aditya harus membayar. Namun, di kejauhan, di dalam mobil hitam yang parkir setengah tersembunyi di ujung jalan, seseorang mengamati Nadine. Mata yang dingin, tatapan yang mematikan. Aditya sudah tahu, dan sekarang, permainan benar-benar dimulai. Kali ini, rasa takut dan ketidakpercayaan Nadine akan bercampur dengan tekadnya untuk mengungkapkan kebenaran. Tapi Aditya tidak akan membiarkannya dengan mudah. Nadine menghabiskan malam itu dalam keadaan separuh sadar. Setiap suara kecil, detik jam dinding, bisikan angin dari jendela, bunyi pipa tua, membuatnya tersentak. Ia tak berani mematikan lampu. Dalam cahaya kuning yang redup,
foto Vina yang ia temukan di rumah tua itu tergeletak di meja. Foto itu kini berkerut karena basah, namun sosok Vina tetap terlihat jelas, wajah bahagia bercampur kekhawatiran, tangan membelai perut buncitnya, dan Aditya berdiri di sisinya, seolah ikut merayakan, tapi matanya, jika diperhatikan lebih lama, tampak kosong, atau lebih buruk, mengancam. Pagi menjelang tanpa ketenangan, Nadine memutuskan untuk bertindak. Ia butuh seseorang untuk membantu, seseorang yang tahu bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Pilihan jatuh pada Rina, sahabat lamanya yang bekerja sebagai jurnalis kecil-kecilan untuk blog berita lokal. Rina orang yang keras kepala, skeptis, tapi cerdas. Dan yang terpenting, ia percaya pada Nadine. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang tersembunyi di sudut kota, jauh dari keramaian. Nadine memakai hoodie dan topi untuk menyamarkan diri. Matanya bengkak, tubuhnya gemetar saat menunggu. Saat Rina datang, Nadine hampir menangis lega. "Gila, kamu kenapa kayak dikejar setan, Din?" Rina duduk, menurunkan tasnya, lalu menatap serius. Nadine tidak langsung menjawab. Ia mengeluarkan foto itu perlahan, meletakkannya di atas meja. Rina mengernyit. "Ini siapa?" "Pacarku," bisik Nadine, "dan perempuan yang meninggal itu. Yang kotak musiknya kamu ceritain kemarin." Nadine mengangguk, suara tercekat di tenggorokannya. Rina menghela napas panjang, mengambil foto itu, menatap lebih dekat. "Perempuan ini hamil." Nadine menggenggam cangkir kopi erat-erat, nyaris meremukkannya. "Dia hamil anak Aditya, dan aku yakin Aditya membunuhnya." Rina memandang Nadine dengan ekspresi setengah percaya, setengah takut. "Kalau kamu benar, ini berat, Din." "Aku tahu," gumam Nadine. "Tapi aku nggak bisa diam." Rina terdiam beberapa saat, lalu mengangguk. "Oke, aku bantu kamu." Sebuah kelegaan membanjiri Nadine. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, dia merasa tidak sendirian. Namun, kegembiraan itu hanya bertahan sesaat. Saat mereka keluar dari kafe, Nadine merasa ada sesuatu yang aneh. Seorang pria berjaket hitam duduk di bangku trotoar seberang jalan. Topinya diturunkan rendah. Wajahnya hampir tidak terlihat. Dia tidak melakukan apa-apa, hanya duduk, menghisap rokok. Tapi Nadine merasa matanya mengikuti setiap langkahnya. Dia memegang sesuatu di tangannya, ponsel, mengarah ke mereka, seperti memotret atau merekam. Nadine meraih lengan Rina. "Kita diikuti," bisiknya. Rina melirik cepat, lalu menggandeng Nadine. "Ayo, kita jangan pulang. Kita muter dulu." Mereka berjalan cepat, berpura-pura bercakap-cakap sambil memperhatikan pantulan di kaca-kaca toko. Pria itu berdiri, mengikuti. Nadine hampir tidak bisa bernapas. Setiap langkah terasa seperti menggema di kepalanya. Mereka menyeberang jalan, masuk ke gang sempit di antara dua gedung. Deru mobil dan motor mengaburkan suara langkah mereka. Namun di belakang, bunyi sol sepatu menghantam aspal. Semakin cepat, semakin dekat. Rina menarik Nadine lebih dalam ke gang. Tangan Nadine gemetar saat merogoh ponsel, mencoba menghubungi seseorang, siapa saja, tetapi sinyal menghilang, tidak ada layanan. Di belakang, pria itu berlari. Bayangan hitamnya membesar di dinding kusam. Rina berbisik keras, "Lari Nadine," dan mereka berlari sekuat tenaga. Di antara tumpukan sampah, pintu-pintu besi yang terkunci, udara pengap penuh debu. Langkah kaki pria itu membuntuti seperti bayangan kelam yang tidak bisa dihindari. Nadine hampir tersandung, tapi Rina menariknya lagi. Cepat ke kiri. Mereka membelok tajam dan menemukan sebuah pintu setengah terbuka. Tanpa pikir panjang, mereka masuk, membanting pintu di belakang mereka. Napas Nadine tersengal keras. Jantungnya berdentum liar di dadanya. Mereka bersembunyi di balik rak kayu tua dalam ruangan gelap itu. Suara langkah kaki mendekat, lalu berhenti di luar pintu. Nadine memejamkan mata, berdoa agar pria itu menyerah. Sunyi, lalu bunyi langkah menjauh, perlahan, akhirnya menghilang. Mereka menunggu beberapa menit yang terasa seperti sahabat sebelum akhirnya berani keluar. Mereka selamat, untuk sekarang. Tapi Nadine tahu, ini baru permulaan. Aditya tahu bahwa Nadine mengetahui rahasianya, dan sekarang, dia akan melakukan apapun untuk memastikan Nadine bungkam. Apapun caranya. Malam itu, setelah kabur dari gang sempit, Nadine dan Rina bersembunyi di apartemen kecil Rina. Pikiran Nadine masih berputar-putar. Semua tentang Aditya, kotak musik, dan Vina,
seperti pusaran gelap yang menyeretnya masuk semakin dalam. Aku yakin ada sesuatu yang Aditya sembunyikan, kata Nadine dengan suara rendah. Rina menyeruput tehnya pelan, menatap Nadine dengan cemas. Apa yang mau kamu lakukan, Din? Handphone lamanya, jawab Nadine. Atau barang-barang pribadinya. Pasti ada sesuatu. Mereka tahu satu-satunya tempat yang mungkin menyimpan rahasia itu adalah rumah Aditya, di gudang kecil bawah tangga, tempat dia biasa menyimpan barang-barang lama. Sekitar pukul 2 dini hari, ketika jalanan sudah benar-benar sepi, mereka berdiri di depan pagar rumah Aditya. Gelap, sepi, hanya suara daun bergesekan yang menemani. Dengan degup jantung tak beraturan, mereka menyelinap masuk. Nadine berhasil membuka pintu belakang dengan trik sederhana yang dia pelajari dari Aditya sendiri. Ironis sekali, rumah itu terasa seperti makam. Udara lembab, bau kayu tua. Mereka melangkah cepat ke ruang bawah tangga. Gudang kecil itu terkunci, tapi kunci lamanya masih tergantung di samping pintu. Nadine berdoa dalam hati dan memutar kunci itu. Mereka masuk. Di dalam, hanya tumpukan kardus berdebu, koper tua, dan bungkusan plastik. Rina menahan senter kecil, sementara Nadine membongkar satu persatu. Pakaian bekas, majalah usang, alat elektronik rusak. Hampir saja mereka menyerah, sampai Nadine menemukan satu kotak kecil berwarna biru pudar, terjepit di sudut, setengah tersembunyi di balik kardus. Dia menariknya keluar. Di dalam kotak itu, sebuah buku catatan lusuh. Bungkusnya dari kulit imitasi. Warnanya sudah pudar. Ada bekas bercak air di beberapa sudut. Nadine membukanya perlahan. Tulisan tangan, rapi, tapi sedikit bergetar, seperti milik seseorang yang ketakutan. Di halaman pertama, Vina, dan di bawahnya, untukku sendiri, kalau aku tidak pernah bisa menceritakannya kepada siapapun. Nadine menelan ludah. Buku harian ini adalah suara terakhir Vina. Din, bisik Rina, suaranya bergetar. Kita bawa aja dulu. Di sini nggak aman. Nadine mengangguk. Mereka menutup kotak itu dan bergegas keluar, melangkah secepat mungkin, membiarkan rumah itu kembali tenggelam dalam keheningan malam. Di dalam mobil Rina, dengan lampu interior menyala redup, Nadine membuka halaman demi halaman. Catatan-catatan itu, cerita yang mengerikan mulai terungkap, tentang pertemuan pertama Vina dengan Aditya. Bagaimana dia jatuh cinta, menyerahkan segalanya. Tentang janji-janji kosong Aditya. Tentang ketakutan Vina saat tahu dirinya hamil. Dan akhirnya, tentang malam-malam penuh ancaman, tentang rasa takut yang mencekik, tentang pesan-pesan yang tak pernah dijawab. Di halaman terakhir yang sempat ditulis Vina, aku takut, aku tahu dia ingin aku hilang. Aku tidak tahu apakah aku akan selamat. Tapi aku ingin dunia tahu, kalau aku tidak ingin mati. Tulisan itu berhenti di tengah kalimat. Tintanya buram, tercampur dengan noda air mata yang mengering. Nadine merasakan dada sesak. Tenggorokannya terasa kering. Ini bukan bunuh diri. Ini adalah pembunuhan. Pembunuhan yang disamarkan. Dan Aditya, lelaki yang selama ini dia cintai, lelaki yang memberinya kotak musik itu, adalah monster yang menghancurkan hidup Vina. Nadine menutup buku itu perlahan, memejamkan mata. Sementara di luar jendela, angin malam menggerakkan dedaunan seperti bisikan. Vina belum selesai berbicara. Pagi itu, Rina dan Nadine memutuskan untuk tidak langsung pulang. Mereka pergi ke sebuah kafe kecil di ujung kota, tempat yang jarang dikunjungi orang. Kafe itu sepi, hanya ada 1-2 pelanggan tua yang sibuk dengan koran mereka. Di sudut ruangan, Nadine mengeluarkan buku harian itu lagi. Dia membalik halaman-halaman belakang, mencari apapun yang mungkin, petunjuk, bukti, sesuatu yang konkret. Di antara halaman terakhir, ada secari kertas kecil terselip. Sebuah surat, ditulis tangan, dilipat rapi. Nadine membuka surat itu. Isinya mengguncang hatinya. Untuk Aditya, aku tahu kamu marah. Aku tahu kamu takut, tapi aku juga takut. Aku tidak mau sendirian menjalani semua ini. Aku mohon, datanglah besok ke tempat biasa kita bertemu. Bawa aku pergi, seperti janjimu dulu. Aku percaya padamu. Aku masih mencintaimu, Vina. Di bagian bawah surat itu ada tanggal. Tanggal itu adalah 1 hari sebelum Vina ditemukan tewas. Nadine memandang surat itu lama. Surat ini tidak pernah sampai, atau sengaja diabaikan. Dia mengepalkan surat itu di tangannya, matanya berkilat. Dia membunuhnya,
bisik Nadine. Dia membiarkan Vina mati. Rina menatapnya, ketakutan sekaligus marah. Kita harus ngelapor, Din. Ini bukti. Belum cukup, kata Nadine tegas. Kita butuh lebih. Dan dalam pikirannya, sebuah rencana mulai terbentuk. Dia akan menghadapi Aditya. Dia akan membuatnya mengakui semua, entah bagaimana caranya. Bahkan jika dia harus menyeret Aditya turun ke neraka yang dia ciptakan sendiri. Nadine menatap keluar jendela. Pagi itu, langit tampak kelabu, berat, dan penuh ancaman. Seperti pertanda bahwa perang baru saja dimulai. Nadine berdiri di depan cermin apartemennya. Dia memandangi dirinya sendiri. Mata sayu karena kurang tidur, wajah pucat karena ketegangan. Tetapi di balik semua itu, ada sesuatu yang lain tumbuh, keteguhan. Dia sudah memutuskan, ini bukan hanya tentang Vina, ini tentang dirinya sendiri juga, tentang kebenaran, tentang membebaskan diri dari cengkeraman seorang monster. Malam itu, Nadine mengirim pesan singkat ke Aditya. Aku ingin ketemu, ada yang penting mau dibicarakan. Jawaban Aditya datang cepat, seperti biasa. Kamu kenapa, sayang? Ada masalah. Besok malam aku jemput ya. Nadine menatap layar ponselnya lama. Kata sayang itu terasa seperti duri yang menusuk kulitnya. Dia membalas pendek. Oke, jemput di tempat biasa. Keesokan malamnya, hujan turun tipis, membuat kota tampak seperti dilapisi kabut tipis. Nadine menunggu di bawah halte bus tua, di sudut jalan. Lampu jalan berkelip-kelip, bunyi gemericik air hujan menemani pikirannya yang berloncatan tak menentu. Tak lama kemudian, mobil sedan hitam Aditya berhenti di depannya. Jendela dibuka, memperlihatkan wajah Aditya yang penuh senyum. Masuk, Din. Kamu basah tuh. Nadine menarik napas dalam-dalam sebelum membuka pintu dan masuk. Bau mobil itu, aroma parfum Aditya, bercampur dengan sedikit bau kulit mobil basah, seketika membawa kenangan lama. Kenangan manis, yang kini terasa seperti racun. Mereka menyusuri jalan kota tanpa banyak bicara. Kamu kelihatan capek, kata Aditya sambil melirik. Ada apa, Din? Cerita aja. Nadine berpura-pura ragu, memainkan ujung rambutnya. Aku cuma merasa ada sesuatu yang aneh, Adit, katanya pelan. Tentang kotak musik itu. Aditya tertawa kecil. Masih soal itu? Kamu kebanyakan mikir, sayang. Nadine menatap jendela, seolah berusaha keras menahan emosi. Aku nemu sesuatu, katanya akhirnya. Sesuatu tentang kamu, tentang Vina. Mobil melaju lebih pelan. Atmosfer di dalam kabin terasa berubah, lebih dingin, lebih berat. Apa maksudmu? Suara Aditya terdengar lebih datar. Nadine berbalik menatapnya, sorot matanya menusuk. Aku tahu kamu kenal Vina lebih dari yang kamu akui. Aku tahu dia hamil. Aku tahu dia tidak bunuh diri. Untuk sesaat, hanya suara wiper mobil yang terdengar, mengusap kaca depan dengan monoton. Aditya tidak langsung menjawab. Tangannya mengepal di atas kemudi. Kamu dengar dari mana omong kosong itu? Suaranya serak. Aku baca sendiri, bisik Nadine. Dari buku harian Vina. Kini Aditya menepikan mobilnya dengan kasar. Mereka berhenti di pinggir jalan kosong, hanya diterangi lampu jalan pucat. Aditya mematikan mesin, lalu membalikan tubuhnya menghadap Nadine. Wajahnya tidak lagi ramah, tidak lagi penuh kasih. Yang Nadine lihat malam itu adalah wajah seseorang yang siap melakukan apapun untuk melindungi rahasianya. Kamu nggak ngerti apa-apa, katanya dengan suara pelan tapi mengancam. Nadine merasa seluruh tubuhnya menegang, tetapi dia tetap menatap Aditya tanpa mundur. Kalau aku nggak ngerti, katanya perlahan, jelaskan. Jelaskan kenapa Vina mati. Jelaskan kenapa kamu kasih aku kotak musik bekas hadiah untuk dia. Untuk sesaat, Aditya hanya memandang Nadine. Lalu dia tersenyum, sebuah senyum yang membuat darah Nadine membeku. Karena kamu, kata Aditya pelan, adalah pengganti yang sempurna. Untuk beberapa saat, dunia terasa membeku. Hanya ada suara hujan menetes di atap mobil dan degup jantung Nadine yang menggema di telinganya. Pengganti yang sempurna. Kata-kata itu berputar di kepalanya, seperti mantra kutukan. Nadine menelan ludah, mencoba berpikir cepat. Aditya menyandarkan tubuh ke kursi, seolah-olah mengendurkan ketegangan. Tetapi Nadine bisa merasakan, di bawah sikap tenang itu, Aditya seperti kawat baja yang siap menjeratnya kapan saja. Aku nggak ngerti, Adit, katanya berusaha terdengar bingung. Aku cuma takut. Senyum Aditya melebar,
tapi matanya dingin. Kamu harusnya percaya sama aku, Din. Aku sayang sama kamu. Aku nggak mau kamu kayak dia. Kayak dia. Vina. Nadine menyadari Aditya menganggap dirinya milik pribadi, dan siapapun yang membangkang, seperti Vina, akan dihilangkan. Ayo pulang, kata Aditya. Suaranya lembut tapi mengandung ancaman tak tersamar. Kita bicarakan baik-baik di tempatmu. Nadine tahu, kalau dia mengiyakan, mungkin dia tidak akan pernah keluar dari apartemennya lagi. Dalam kepanikan yang terbungkus ketenangan palsu, Nadine merancang rencana di kepalanya. Saat Aditya menghidupkan mobil lagi, Nadine berpura-pura sibuk dengan ponsel. Dengan gerakan setengah tersembunyi, dia membuka aplikasi pesan dan mengirim lokasi live ke satu-satunya orang yang dia percaya, Rani, sahabatnya. Kalau aku nggak balas dalam 30 menit, tolong telepon polisi. Dikirim. Perjalanan menuju apartemen Nadine terasa panjang, meski sebenarnya hanya 20 menit. Selama itu, Nadine diam. Aditya pun diam, hanya menggenggam kemudi erat-erat. Sesekali, Nadine melirik. Wajah Aditya tanpa ekspresi, seperti topeng kosong. Dalam benaknya, Nadine memikirkan semua pintu keluar, semua kemungkinan bertahan. Tangga darurat, jendela dapur, kunci duplikat. Dia harus bertahan, apapun yang terjadi. Sampai di apartemen, Nadine berjalan lebih dulu, memasukkan kunci dengan tangan gemetar. Kamu duluan masuk, kata Aditya. Suaranya ringan tapi penuh maksud. Aku parkir mobil. Kesempatan. Nadine menahan diri untuk tidak berlari. Dia masuk ke unit apartemennya, membiarkan pintu sedikit terbuka, seolah-olah tidak curiga. Lalu dengan cepat, dia menyambar tas kecilnya, memasukkan dompet, ponsel, dan kunci cadangan. Dia mengintip keluar. Aditya masih di mobil, memundurkan kendaraan ke tempat parkir. Tanpa pikir panjang, Nadine berlari ke arah tangga darurat. Langkah kakinya berderap di lorong beton sempit. Tangga terasa seperti tak berujung. Setiap suara langkahnya memantul, terdengar seperti genderang perang. Sampai di lantai bawah, Nadine menerobos keluar dari pintu tangga, nyaris menabrak seorang satpam. Bu Nadine, kenapa? Tolong aku. Nadine setengah berteriak, setengah menangis. Satpam itu, Pak Joko, langsung siaga. Ada apa, Bu? Ada orang mau sakiti aku. Tolong, jangan biarkan dia naik. Pak Joko mengangguk cepat, menyalakan radio komunikasinya, memanggil satpam lain. Nadine melirik ke belakang, melihat Aditya baru saja keluar dari lift, menatap langsung ke arahnya. Mata mereka bertemu. Untuk sesaat, Nadine melihat wajah Aditya berubah, dari manis menjadi ganas, seperti binatang buas yang kehilangan kendali. Tetapi karena ketakutan yang terlalu lama dipendam, bagaimana dia bisa jatuh cinta pada monster seperti itu? Malam itu, Nadine tidak tidur. Dia duduk di ruang tamu, lampu semua menyala, buku harian Vina terbuka di pangkuannya. Jari-jarinya membelai halaman lusuh itu, mengikuti tulisan tangan Vina yang kecil dan rapi. Dia bilang dia sayang aku, tapi kenapa aku merasa dia ingin aku hilang? Dia bilang aku harus minum ini biar tenang. Tapi aku pusing, aku takut. Aku lihat dia berdiri di sudut kamar, matanya kosong. Aku berdoa, tapi pintu terkunci dari luar. Nadine membekap mulutnya sendiri, berusaha tidak berteriak. Vina tidak bunuh diri, Vina dihabisi. Dan sekarang, Nadine tahu rahasia itu. Itu membuatnya target berikutnya. Jam 3 pagi, ponsel Nadine bergetar. Sebuah pesan masuk, nomor tak dikenal. Aku kangen kamu, sayang. Aku tahu kamu masih cinta aku. Jangan kabur. Kita harus selesaikan ini baik-baik. Nadine menatap layar ponsel dengan ngeri. Tangannya gemetar. Dia tahu Aditya tidak pergi. Dia hanya bersembunyi, menunggu saat yang tepat. Dan malam ini baru permulaan. Pagi itu, Nadine merasa seperti orang yang berjalan di atas pisau. Setiap detik berlalu, dia bisa merasakan Aditya mengintai di balik bayang-bayang. Tak terlihat, tapi selalu ada, seperti nafas di tengkuknya. Dia harus melawan, bertahan saja tidak cukup. Nadine memutuskan untuk melaporkan Aditya ke polisi, tetapi dia tahu, tanpa bukti kuat, segalanya akan sulit. Aditya pandai berpura-pura. Dia bisa jadi korban di mata orang lain. Aku butuh sesuatu yang tak terbantahkan, gumam Nadine di depan cermin kamar mandi.
wajahnya pucat tapi matanya penuh tekad. Langkah pertama, mencari bukti. Nadine kembali membuka buku harian Vina, mencari petunjuk, sesuatu yang mungkin dulu dia abaikan. Halaman demi halaman dia baca, hatinya mencelos tiap kali melihat betapa Vina terjebak dalam cengkeraman yang sama. Sampai sebuah halaman membuatnya berhenti. Satu nama tertulis samar, Dewi. Dewi tahu tentang dia. Dewi tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Tapi aku janji, aku nggak akan buka mulut. Aku takut. Nadine menatap nama itu. Dewi, siapa dia? Teman Vina, saksi, atau seseorang yang menyimpan rahasia Aditya? Langkah kedua, mencari Dewi. Nadine mulai mencari di media sosial. Dia menemukan akun lama Vina di Facebook yang belum sempat dihapus keluarga. Mencari di daftar teman, memindai satu persatu nama. Ketemu, Dewi Ramadhani. Langkah ketiga, mendekati Dewi. Nadine tahu dia harus hati-hati. Kalau Dewi memang tahu sesuatu, mungkin dia juga takut bicara. Dia mengirim pesan pribadi. Halo, Kak Dewi. Aku teman Vina. Aku butuh bantuan tentang Aditya. Pesan itu terkirim, tapi belum dibaca. Nadine menatap layar ponsel berjam-jam. Rasa gelisah menggerogoti pikirannya. Sampai akhirnya, sekitar tengah malam, balasan datang. Kamu di mana? Nadine menjawab cepat, mengatur pertemuan di sebuah kafe kecil di ujung kota. Tempat yang cukup ramai, cukup terbuka, lebih aman. Mereka janjian bertemu besok sore. Keesokan harinya, langit mendung. Kafe itu setengah kosong, bau kopi memenuhi udara. Nadine duduk di pojok, mengenakan hoodie hitam, mencoba terlihat sekadar pelanggan biasa. Tak lama, seorang perempuan masuk. Wajahnya tirus, matanya seperti selalu melihat ke belakang. Dewi. Dia langsung menuju Nadine. Kamu Nadine, bisiknya. Nadine mengangguk. Dewi duduk, matanya berkeliling waspada, seolah mengantisipasi ancaman tak terlihat. Kamu mau tahu tentang Aditya? Bisik Dewi, suaranya seperti pecahan kaca. Nadine mengangguk, menahan napas. Aditya bukan cuma cowok kasar. Dia lebih dari itu. Dia monster. Apa maksudnya? Dewi menggigit bibirnya, ragu. Lalu, dia mengeluarkan sebuah amplop lusuh dari tasnya. Ini, bukti. Aku simpan dari malam itu. Vina sempat kirim sesuatu ke aku. Bukti kalau dia diracun. Nadine menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Isinya, foto botol obat tidur kosong. Screenshot percakapan Vina dengan Dewi. Berisi pesan panik Vina. Catatan medis kecil yang menunjukkan zat berbahaya di tubuh Vina. Semua itu bisa membongkar Aditya. Dewi menatap Nadine, matanya penuh ketakutan. Hati-hati, Nadine. Dia nggak akan berhenti sampai kamu. Sebuah bunyi keras memotong ucapan Dewi. Ponsel Nadine bergetar hebat. Pesan masuk dari nomor tak dikenal lagi. Aku selalu tahu di mana kamu. Nadine menengadah, menatap keluar jendela kafe, dan di seberang jalan, berdiri Aditya, menatapnya, tersenyum. Nadine membeku, matanya bertemu dengan mata Aditya di seberang jalan. Senyuman itu, dingin, penuh ancaman, seolah Aditya berkata, aku lebih dekat dari yang kamu kira. Dewi, bisik Nadine, suaranya gemetar. Kita harus pergi sekarang. Dewi menangkap nada panik itu. Tanpa bertanya lagi, dia langsung berdiri. Mereka keluar lewat pintu belakang kafe, melintasi dapur kecil yang bau kopi basi, lalu berlari keluar ke gang sempit di belakang. Nafas mereka memburu, sepatu menghantam genangan air kotor. Di belakang, suara langkah kaki cepat mengikuti. Aditya. Nadine menarik Dewi ke belokan, bersembunyi di balik tumpukan kardus bekas. Mereka menahan napas. Langkah kaki Aditya melambat. Suara napas beratnya terdengar jelas. Nadine, kamu pikir bisa kabur dari aku? Suara itu merayap seperti racun. Aku udah buat kamu. Kamu milik aku. Nadine memejamkan mata erat-erat. Dewi menggenggam tangannya, gemetar. Langkah kaki Aditya menjauh. Untuk sekarang. Kita harus ke kantor polisi, bisik Nadine. Sekarang. Dewi ragu. Kamu yakin? Dia bisa cari-cari alasan. Dia pintar. Kali ini aku punya bukti, jawab Nadine, menggenggam amplop erat. Mereka keluar dari gang, memesan taksi online secepat mungkin, dan meluncur ke kantor polisi terdekat. Sepanjang perjalanan,
Nadine terus menatap ke kaca belakang. Tak ada mobil mencurigakan. Untuk sementara, mereka aman. Saat Nadine menunjukkan bukti, foto, screenshot, catatan medis, wajah petugas polisi berubah serius. Kami butuh waktu untuk investigasi, tapi kalau benar, ini berat, kata polisi itu. Nadine mengajukan permintaan tambahan, perlindungan sementara. Polisi setuju. Mereka mengatur agar Nadine bisa tinggal di sebuah rumah aman, tempat perlindungan korban kekerasan selama penyelidikan berjalan. Tempat itu sederhana, dinding-dinding berwarna pudar, kasur tipis, tapi bagi Nadine, itu cukup. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, dia merasa sedikit lebih tenang. Dewi menginap bersamanya untuk malam itu. Mereka berdua duduk bersandar di tembok, membicarakan banyak hal, tentang Vina, tentang Aditya, tentang rasa bersalah Dewi karena dulu terlalu takut membantu. Aku kadang berpikir, kata Dewi pelan, kalau aku berani duluan, mungkin Vina masih hidup. Jangan salahkan dirimu, kata Nadine. Yang salah cuma satu orang, dia. Sebuah keheningan berat melingkupi mereka. Hingga akhirnya, Dewi berbisik, kamu tahu, Aditya bukan cuma berbahaya sekarang. Dulu dia pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Nadine menoleh cepat. Apa? Dewi mengangguk. Aku nggak tahu banyak, tapi katanya, waktu remaja, dia pernah nyaris membunuh temannya sendiri, karena cemburu. Dewi menceritakan apa yang dia dengar dari gosip orang kampung tempat Aditya dulu tinggal. Waktu remaja, Aditya punya teman dekat, Rudy. Rudy mulai dekat dengan gadis yang Aditya suka. Suatu malam, Aditya mencekoki Rudy dengan obat tidur, lalu mencoba membanar kamarnya. Untungnya, Rudy diselamatkan tetangga. Kasus itu nyaris dibuka, tapi keluarga Aditya, yang berpengaruh, menutupi semuanya. Aditya dikirim ke rumah sakit jiwa kecil di kota lain untuk rehabilitasi. Setelah beberapa tahun, dia kembali, seolah semuanya tak pernah terjadi. Nadine merasakan dunia berputar. Jadi, dia memang selalu berbahaya. Bukan cuma ke aku, bukan cuma ke Vina. Dari dulu, Dewi mengangguk. Wajahnya pucat. Nadine baru saja mulai terlelap di kasur tipis itu ketika ponselnya berbunyi pelan. Pesan masuk. Nomor tak dikenal. Rumah aman. Tak ada tempat yang benar-benar aman dariku. Nadine membeku. Dia menoleh ke jendela. Dalam remang fajar, di luar pagar kawat rumah perlindungan itu, ada siluet seorang pria berdiri, mengawasi Aditya. Siluet Aditya tak bergerak, hanya berdiri diam seperti patung di balik pagar kawat, mengawasi seperti predator bersabar. Dia tahu aku di sini. Dewi yang tertidur di kasur tipis berguling gelisah, tanpa sadar. Nadine tahu, tidak ada waktu lagi untuk menunggu atau berharap polisi bergerak cepat. Dia harus mengambil kendali. Sekarang. Di pagi yang dingin itu, Nadine merancang rencana dengan cepat. Dia tahu satu hal tentang Aditya. Dia tidak akan berhenti sampai merasa menang. Artinya, Nadine harus berpura-pura menyerah, menjebaknya, menariknya ke dalam perangkap. Sambil mempersiapkan, Dewi menghubungi seseorang, Andre. Andre adalah kakak Vina, dulu kerja di luar negeri. Setelah kematian adiknya, Andre pulang ke Indonesia. Tapi selama ini memilih diam, membiarkan polisi yang mengurus. Tapi sekarang, mendengar cerita Dewi tentang Nadine yang sedang dalam bahaya, Andre bersedia membantu. Mereka bertemu diam-diam di sebuah tempat parkir kosong. Sore harinya, Andre, pria bertubuh kekar dengan sorot mata penuh dendam, mendengarkan rencana Nadine sambil mengepalkan tangan. Kamu yakin mau lakukan ini? Tanyanya. Aku harus, kata Nadine mantap. Ini bukan cuma soal aku, ini soal Vina. Dan tentang semua orang yang akan jadi korban dia kalau kita diam. Malam itu, Nadine berpura-pura mengirimkan pesan ke nomor Aditya. Aku menyerah, aku lelah, aku akan bertemu kamu. Tempat biasa, jam 11 malam. Tempat biasa yang Nadine maksud adalah sebuah rumah kosong, bekas rumah kakek neneknya di pinggiran kota. Sudah lama tak berpenghuni, sepi, tak ada saksi, tempat sempurna untuk pertemuan terakhir. Andre dan dua temannya, yang dulu kenal dekat dengan Vina, sudah siap mengawasi dalam bayang-bayang. Jam menunjukkan pukul 10.55 saat Nadine tiba. Rumah itu sunyi, pintu kayu reyot dibiarkan setengah terbuka. Dari dalam, aroma apek dan debu memenuhi udara.
Lantai berderit setiap langkah Nadine. Dia berjalan masuk, duduk di kursi tua yang dibiarkan di tengah ruang tamu yang kosong. Lampu senter kecil dia taruh di lantai, hanya sedikit menerangi ruangan. Jantung Nadine berdetak kencang, tangannya berkeringat dingin. Suara langkah berat di luar rumah. Pintu berderit. Aditya muncul. Pakaiannya hitam semua, seperti bayangan malam. Wajahnya pucat di terpa cahaya senter, tapi matanya bersinar dengan kegilaan. "Kamu akhirnya sadar juga," katanya serak, melangkah mendekat. Nadine menahan diri untuk tidak mundur. "Aku capek, Dit," katanya pelan. "Aku cuma mau selesaiin ini." Aditya tersenyum, senyum paling mengerikan yang pernah Nadine lihat. Aditya mengeluarkan sesuatu dari jaketnya. Benda kecil, logam berkilat, sebuah pisau lipat. "Kalau kamu milik aku, kamu harus milik aku selamanya," bisiknya. Dia mendekat perlahan. Nadine hampir kehilangan kendali atas ketakutannya, tapi dia mengingat rencananya. Tunggu tanda, tunggu dia cukup dekat. Saat Aditya mengangkat pisau, siap menyerang, Andre dan temannya menerjang masuk dari belakang ruangan. Aditya terkejut, tapi refleksnya cepat. Dia berusaha menusukkan pisau. Andre menghindar, memukul tangan Aditya keras hingga pisau terlepas. Mereka bergumul. Pukulan berbalas pukulan. Darah berceceran di lantai reyot. Nadine berdiri terpaku, tubuhnya gemetar, tapi akhirnya dia berlari mengambil pisau yang terjatuh, lalu menendangnya jauh dari Aditya. Dengan bantuan Andre dan temannya, Aditya akhirnya dilumpuhkan. Tangannya diikat dengan tali plastik, wajahnya lebam dan berdarah. Sirena polisi terdengar dari kejauhan. Dewi yang mengabari polisi begitu mereka mulai operasi. Aditya berteriak, meronta, mengumpat, tapi tak ada yang peduli lagi. Di kantor polisi, Aditya akhirnya ditangkap secara resmi. Dengan bukti baru dari Nadine dan pengakuan Dewi, serta catatan medis masa lalunya, Aditya menghadapi tuduhan berat, percobaan pembunuhan, penganiayaan, dan pembunuhan. Kasus Vina dibuka kembali. Nadine dan Dewi akhirnya bisa bernapas sedikit lebih lega. Hujan turun rintik-rintik ketika Nadine membuka pintu apartemennya. Kotak musik itu masih di sana, diam, seolah menunggunya. Ia ragu-ragu memungutnya. Kayu kotak itu dingin, nyaris menusuk kulitnya. Melodinya masih berputar, meskipun ia tidak pernah memutar pegasnya. Nada sumbang yang melayang dalam udara lembab. Besoknya, di pagi yang lembut berawan, Nadine berdiri di depan sebuah makam sederhana di pemakaman kecil. Batu nisan itu bertuliskan, Vina Ayu Lestari. Di tangannya, Nadine membawa kotak musik itu. Kini sudah dibersihkan, namun tidak lagi bisa berbunyi. Dia meletakkannya perlahan di atas makam, bersanding dengan setangkai bunga lili putih. "Maaf aku terlambat," bisik Nadine, suaranya hampir tak terdengar. Angin lembut bertiup. Daun-daun pohon bergoyang perlahan, seolah menyambut kata-katanya. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Nadine merasa damai. Tak ada lagi suara-suara malam, tak ada lagi ketukan di jendela, tak ada lagi kotak musik yang berputar sendiri. Suara itu akhirnya diam. Like and subscribe.